Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Gimana nih puasanya hari keempat ini? Teman-teman, di kegiatan kali ini tuh adalah kegiatan aku di saat sahur hari keempat ya, puasa Ramadan. Tapi tuh hari ini aku bangun kesiangan teman-teman, padahal aku tuh udah setel alarm. Itu jam 2:30. Biasanya tuh aku kalau memang ada bunyi alarm terus aku matiin bentar, tapi kayak yang bentar lagi juga bangun, dan paling tuh kayak kebangunnya jam 3 kurang gitu ya, kayak ngeliep sebentar. Terus juga akhir-akhir ini kan di tempat aku udah mulai kayak ada orang yang ngebangunin sahur, baik dia yang di speaker maupun yang sahur keliling itu loh. Tapi Masya Allah, hari ini dilalah kayak nggak denger apa-apa. Aku nggak tahu apakah memang tidak ada sahur keliling yang membangunkan, atau memang akunya yang bener-bener kayak ketutup gitu telinganya. Tapi ya udah ya, ini aku tuh bangun jam 4 kurang 5 menit tadi. Akhirnya aku buru-buru masak, dan ini tuh agak cerah ya karena suami aku minta buat senterin tuh di deket kompor gitu, supaya tuh masaknya lebih cahayanya tuh lebih masuk gitu ya, karena lampu di dapur aku tuh kan agak kurang terang. Nah, berhubung ini udah bener-bener mepet banget, jadi tuh aku cuma tadi goreng naga, terus aku mau bikin bakmi aja ya. Meskipun kemarin tuh buka puasanya tuh pakai mie ayam, dan ini masak mie lagi. Tapi alhamdulillah semalamnya tuh suami aku kan disuruh ke tempat ibu mertua sebentar, terus pulangnya bawa sate ayam gitu. Jadi semalam tuh kita udah makan nasi. Jadi ini nggak apa-apa ya makan atau masak bakmi lagi, mie lagi. Nggak ding, ini baru satu kali ini. Jadi aku pakai bumbu yang praktis aja, berhubung aku punya bumbu dasar putih di kulkas, jadi aku pakai itu aja. Terus pakai cabai rawit, terus pokoknya dicampur-campur lah, ada bakso, kol, daun bawang gitu, supaya cepet aja masaknya ya teman-teman, karena ini udah mepet banget. Kalau di tempat aku tuh imsaknya jam 4:30 kurang gitu. Terus uniknya ya, kalau di tempat tinggal aku tuh nggak ada kayak sirine khusus imsak gitu loh. Kalau di tempat orang tua aku kan ada, jadinya tuh kalau di sini tuh itu langsung kayak azan subuh gitu loh teman-teman. Jadi kita yang harus benar-benar kayak ngelihat jadwal imsaknya. Nah, ini tuh aku masak satset banget ya, jadi aku bangun langsung ke dapur gitu. Jadi cuma 5 menitan lah atau 10 menitan, terus kita langsung makan, dan gak keburu di video ya teman-teman makan sahurnya, karena memang udah bener-bener kayak gedebak-gedebuk. Ini pun tadi makannya sekenanya aja, gak banyak-banyak karena memang udah mepet gitu ya. Ya ampun, yang penting tuh minum air putih yang banyak. Ini suami aku juga di samping aku nyenterin aku pas masak, supaya tuh dia nggak tidur lagi gitu. Karena kalau biasanya kan aku bangun lebih awal, jam 2:30 atau jam 3 gitu ya. Jadi tuh masakan jam 3:15 udah matang, atau paling telat tuh 3:30. Tapi tuh dia ngebanguninnya rada susah. Jadinya karena ini mepet, makanya aku tuh suruh dia ayo di sebelah aku buat nyenterin ini masak gitu, karena udah kepepet banget. Tapi meskipun ini kepepet, alhamdulillah tuh bisa selesai dengan tepat waktu. Jadi pas kita selesai makan gitu ya, pas banget jadwal imsaknya itu jamnya itu udah masuk jam imsak gitu. Terus udah bersih-bersih, sikat gigi segala macem, baru deh azan subuh ya. Mudah-mudahan tetap diterima ya ini ibadah sunnah sahur ya. Kalau sahur itu kan masuknya sunnah, meskipun sebenarnya puasa nggak sahur juga nggak apa-apa ya, tapi kan karena ini masih ada waktunya, jadi kita manfaatin. Untungnya juga sempet kayak stok lauk ya, kayak aku bikin nugget, jadinya bisa langsung masak satset gitu, nggak pakai lama. Oh ya, by the way teman-teman, puasa keempat hari ini gimana untuk keuangannya? Jadi itu di sini aku mau berbagi juga sharing-sharing mengenai hidup minimalis, terutama masalah keuangan rumah tangga. Karena kemarin tuh banyak banget yang komen mengenai pengeluaran mendadak saat bulan Ramadan atau pengeluaran tidak terduga. Memang ya, kadang-kadang tuh kita suka fokus ke dalam momen Ramadan ini, jadi tuh kayak nggak kepikiran hal-hal lain. Sehingga tuh pas tiba-tiba kita dapet kayak pengeluaran mendadak atau pengeluaran tak terduga tuh kaget sendiri gitu. Karena kadang tuh ada juga orang yang jor-joran dalam mempersiapkan Ramadannya, belanja berlebihan gitu ya. Alhasil tuh kadang uangnya kayak habis di awal gitu saat belanja. Nah, maka dari itu kemarin kan sempat aku bahas ya, dari awal aku
berbagi video persiapan Ramadan gitu, dimana bulan Ramadan ini tuh aku jalaninya tuh dengan santai, dengan slow dan tidak berlebihan. Bahkan persiapannya pun aku tuh nggak belanja-belanja yang berlebihan karena sebelumnya itu aku udah inget sih kalau di Ramadan ini nanti ada jadwal aku untuk kayak apa tuh bayar pajak mobil gitu-gitulah ya. Jadi aku tuh persiapannya ke situ. Terus akhirnya tuh harus memanage budget yang ada. Meskipun ada sebagian yang udah dipersiapkan dari lama. Tapi tuh belajar dari pengalaman-pengalaman lalu ya, kayak tiba-tiba waktu itu setrika aku rusak, atau tiba-tiba rice cooker aku rusak, atau lemari es aku rusak gitu ya. Makanya tuh aku sekarang bener-bener nyiapin yang namanya dana jaga-jaga atau dana darurat ya teman-teman. Meskipun bentuknya dalam bentuk tabungan, kayak aku nyisihin 10% dari penghasilan, tapi itu bisa kita pakai ya ketika situasi darurat datang melanda kita, atau yang memang pengeluaran ini tuh sifatnya urgent. Jadi nggak cuma pengeluaran yang sifatnya insidental atau misal kena musibah, tapi ketika kita butuh buat kayak ganti barang yang rusak ataupun kayak pengeluaran-pengeluaran tak terduga lainnya, daripada bingung dan pusing-pusing cari pinjaman keluar belum tentu dapat juga dan malah makin nambah beban. Makanya tuh pentingnya kita save money atau menabung sebagian dari penghasilan kita untuk dijadikan dana jaga-jaga atau dana darurat itu sangat penting ya. By the way teman-teman, ini menunya udah matang, kita tetap makannya pakai nasi ya, meskipun ini menunya mie. Terus ini masih ada sisaan sate semalam. Aku belum sempat beres-beres juga karena kemarin kan aku pergi ya sama suami. Lanjut di kegiatan siang harinya, ini tuh setelah suami aku berangkat kerja, aku sempat kayak tiduran sebentar, terus bangun langsung inget aku punya setrikaan. Jadi aku langsung mau ngegosok semua setrikaan aku supaya aku nggak punya PR yang menumpuk ya teman-teman. Nah di sini aku juga mau lanjutin berbagi tipsnya untuk mengatasi pengeluaran mendadak atau pengeluaran yang tiba-tiba tanpa prediksi gitu ya teman-teman hadir kepada kita. Kita tuh harus menanamkan mindset bahwa harus diperbaiki dulu dalam pengaturan keuangan yang kita miliki. Jadi ada beberapa aspek yang mempengaruhi, kayak menurut aku nih ya, coba deh teliti ulang budgeting yang kita punya. Kayak misalnya dari segi pengeluaran, daftar pengeluaran kita setiap bulannya apa aja bisa dievaluasi ya. Mungkin gak sih kalau dari sekian daftar pengeluaran kita ini ada yang perlu dihemat, atau mungkin ada yang perlu diperkecil budgetnya, atau mungkin ada yang perlu di skip, misalnya kayak misal untuk budget yang sifatnya tersier gitu ya, gak terlalu esensial. Lalu juga kita harus memperbaiki mindset belanja kita, dimana jangan sampai mengutamakan keinginan ya. Kadang-kadang tuh hal sepele, kayak contohnya nih, upgrade barang perabotan rumah tangga gitu ya, kayak misal ada orang yang pakai perabotan ini baru, terus kitanya kegoda gitu ya, kita mikirnya segini doang harganya, atau bisa kali diakali pakai budget rumah tangga. Kalau aku pribadi jujur ya teman-teman, untuk beli perabotan rumah tangga yang misalnya nih yang bentuknya bagus, harganya lumayan, terus estetik gitu ya, aku tuh suka kasihan gitu kalau misalnya aku pakai budget rumah tangga. Kasihannya tuh kasihan ke suami gitu ya, kayak ngerasa kayaknya tuh kasihan aja gitu beli perabotan seharga ini, terus dianya yang kerja di luar gitu. Meskipun aku punya penghasilan sendiri, itu pun kadang aku mikir 2 kali lipat. Kayak misalnya penghasilan suami khusus untuk kebutuhan rumah tangga, meskipun masih kadang aku subsidi ya dari penghasilan aku. Terus aku pun jadi ngerasa gitu ya, yang namanya kerja tuh kan capek gitu. Jadi kadang mau beli barang ini itu yang hanyalah permata, atau yang kelihatan bagus saja, atau yang supaya bisa ikut dengan tren yang ada, supaya lebih cantik perabotan di rumah kita, pun aku mikir berulang kali. Jadi mikirnya tuh apakah memang aku bener-bener butuh, terus juga apakah pas aku beli ini akan aku pakai setiap hari, apakah memang aku belum punya barang serupa yang fungsinya sama. Tapi kalau misalnya nih, menurut aku yang paling utama adalah dipikirin dulu apakah barang ini di rumah tidak ada barang sejenis yang mungkin modelnya berbeda. Ya yang namanya barang baru kan kadang memang bentuknya modelnya lebih bagus ya teman-teman. Tapi kan kadang-kadang harganya juga mengikuti, harganya juga bagus.
Makanya tuh dari kondisi tersebut kadang aku dalam membeli barang perlu dipikirin berkali lipat dan dipikirin mateng-mateng. Saat mau membeli barang harus dipikirkan apakah ini butuh atau ingin. Terus ketika memang mau membeli, pilihlah ya model barang yang memang modelnya itu timeless atau tidak tergerus zaman. Terus warna-warnanya juga yang warna-warna basic, yang tidak terlalu ramai, atau bahkan yang motifnya itu polos supaya bisa dipakai sampai kapanpun. Karena kadang-kadang kalau kita ngikutin tren ya, misalnya tren tahun ini lagi apa, tren tahun kemarin lagi apa, biasanya tuh cepet tergerus gitu loh modelnya. Jadinya tuh kita kayak harus update terus, ganti terus barang-barang yang kita punya. Terus tips yang selanjutnya adalah menurut aku manfaatin apa yang ada di dalam rumah kita ya. Aku tuh kadang suka masih manfaatin kayak entah toples hadiah dari beli kecap atau beli apapun ya, produk-produk rumah tangga. Terus kayak toples hadiah dari teh gitu teman-teman, untuk kayak food prep gitu, atau kontainer hadiah dari deterjen, karena menurut aku sama aja sih bisa dipakai. Toh juga kan itu buat nyimpen di kulkas ya, bukan untuk kayak disuguhkan gitu. Jadi nggak apa-apa kadang warnanya tidak seragam, karena kalau harus seragam semua kan ini ya harus membeli lagi gitu. Memang sih kadang aku juga pengen, cuman aku mengingat lagi gitu, yang paling menjadi prioritas aku adalah, atau ketraumaan buat aku adalah ketika tiba-tiba ada kayak pengeluaran mendadak, terus tiba-tiba uangnya tuh nggak ada. Kayak kemarin ya, ada yang komen, mbak siapa aku lupa, yang katanya tuh masuk bulan Ramadan malah tiba-tiba pas masak rice cookernya tuh rusak gitu. Makanya tuh beberapa kali beli nasi mateng, terus akhirnya karena dirasa boros ya mau nggak mau beli rice cooker baru. Sama teman-teman, pas kemarin aku bayar pajak tuh tiba-tiba mobil aku di jalan itu agak bukan mogok sih ya, kayak ngerasanya tuh beda, dan ternyata tuh pas dibawa di bengkel businya itu udah nggak bagus, jadi harus ganti busi 4-4-nya. Ya yang namanya mobil second ya, aku ya juga memaklumi gitu, jadinya ya nggak apa-apa. Jadi udahlah pengeluaran pajak, kalau pajak sih kita udah bisa siapin, terus juga pengeluaran ganti busi juga dan ongkos bengkelnya. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang aku pikirin banget karena pasti ada aja pengeluaran tidak terduga atau pengeluaran mendadak yang menjadikan rem ya buat aku ketika aku mau beli-beli hal-hal yang gak penting gitu. Kayak misal pengen beli ini, pengen beli itu yang sekiranya memang gak butuh-butuh amat, akhirnya kadang tuh aku suka tunda dulu, aku lebih tahan uangnya barangkali gitu ya sampai akhir bulan, sampai aku gajian lagi itu ada pengeluaran mendadak atau enggak gitu. Terus juga nanti kadang-kadang pas sampai gajian lagi tuh aku suka udah lupa gitu barang yang pengen dibeli. Alhasil tuh budgetnya aman atau bisa dipakai untuk pengeluaran yang tiba-tiba datang tidak sesuai prediksi. Terus juga di sini selain untuk menghemat pastinya kita bisa menambah penghasilan ya. Tapi untuk hal ini memang tidak mudah, apalagi di era zaman sekarang di mana ibaratnya nih negara kita tuh sedang mengalami deflasi ya teman-teman, atau penurunan daya beli masyarakat yang disebabkan oleh banyaknya PHK di mana-mana. Jadi tuh sebagian besar orang kehilangan pekerjaannya. Kalau udah kehilangan pekerjaan ya otomatis kehilangan penghasilan. Makanya itu untuk menambah penghasilan, kayak misalnya kita mau coba untuk berdagang gitu, juga tantangannya juga lebih besar ya teman-teman, karena disebabkan oleh ya penurunan daya beli masyarakat secara keseluruhan gitu. Jadinya di sini benar-benar udah bukan pilihan. Kalau dulu masih bisa milih antara ketika kita mau mengatur keuangan kita dengan baik, kita bisa memilih antara berhemat atau menambah penghasilan. Rasa-rasanya di zaman sekarang itu kedua opsi itu bukanlah pilihan, tetapi kewajiban dan juga keharusan yang harus kita jalani. Jadi ya selain berhemat juga kalau ada kesempatan untuk menambah penghasilan ya kita ambil. Tapi ketika kita bisa menambah penghasilan, rasa-rasanya berhemat juga perlu dilakukan gitu ya, mengingat zaman sekarang tuh tantangan ekonominya udah makin ketat gitu, udah makin yang nggak bisa diprediksi, yang tiba-tiba kebijakan baru, yang tiba-tiba bahan pokok naiknya di luar nalar, yang tiba-tiba barang-barang kebutuhan rumah tangga tiba-tiba langka, tiba-tiba naik harga. Pokoknya banyak banget, belum lagi tantangan ekonomi yang secara internal, misalnya ada kendala dalam pekerjaan, dalam penghasilan, ya pokoknya memang benar-benar kita dipaksa untuk mau nggak mau siap menghadapi segala keadaan dan kondisi ya teman-teman.
Maka dari itu, kadang-kadang tuh setiap aku berbagi video, pasti aku bahas tentang masalah keuangan rumah tangga ini. Ya, semata-mata bukannya untuk menggurui atau misalnya aku temanya berhemat mulu gitu ya. Atau ya ampun, pelit amat atau irit amat temanya yang dibahas penghematan mulu, sebenarnya bukan ya. Tapi yang aku bahas dan aku bagikan di sini adalah semata-mata kondisi yang seringkali terjadi pada kehidupan rumah tangga kita, supaya tuh kita jadi lebih siap, tidak terlalu tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu, terutama dalam hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang berbau konsumtif ya. Ya di sini ibaratnya penghasilan besar aja kalau kita jor-joran dalam pengeluaran pasti akan boncos, apalagi yang penghasilannya masih kecil dan pas-pasan seperti aku. Jadi rasa-rasanya di sini tuh aku hanya ingin memberikan semangat, berbagi motivasi, terutama untuk teman-teman yang senasib gitu ya sama aku, ibu rumah tangga yang memang penghasilannya bisa dibilang masih minim gitu, yang harus benar-benar ekstra berhati-hati dalam mengaturnya supaya dengan keuangan yang kita punya meskipun masih tergolong kecil tapi tetap bisa cukup dan tidak over budget. Oke teman-teman, ini kegiatan terakhir aku ya. Aku berharap apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat ya. Lancar-lancar untuk puasanya sampai hari kemenangan nanti. Insya Allah kita ketemu di next video. Assalamualaikum. Bye.